Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini aku akan menjelaskan peraturan atau tata tertib di aplikasi SSE UMPTKIN karena selama tanggal 3 dan tanggal 4 sudah ada teman-teman yang melakukan ujian dan aku tuh untuk mencoba untuk sharing kepada mereka hal-hal apa aja sih yang nggak boleh dilakukan selama kalian ujian UMPTKIN. Jadi buat teman-teman yang belum ujian, silahkan nonton video ini sampai selesai. Jangan di skip karena nanti ada kesalahpahaman yang terjadi kalau kalian skip gitu loh, oke? Dan di video ini juga aku akan menjawab pertanyaan yang sering banget kalian tanyakan kepada aku, misalnya pakaian hitam putih pada saat memakai kacamata dan tidak memakai kacamata, dan ada juga yang menanyakan apakah boleh membawa kertas pada saat ujian. Nah, jadi di video ini aku akan menjelaskan semuanya, jadi langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, jadi seperti yang saya bilang tadi, di video kali ini aku akan menjelaskan peraturan-peraturan pada saat kalian ujian UMPTKIN tahun 2020. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan dulu, dan di sini tuh udah aku catat banget yang pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyakan ke aku. Di sini aku akan jawab, dan aku udah ngeringkas seringkas mungkin supaya nggak berbelit-belit, supaya penjelasannya singkat dan padat. Oke, di sini aku baca dulu. Peserta yang tidak mematuhi aturan atau tata tertib pelaksanaan UMPTKIN dianggap gugur atau didiskualifikasi. Nah, jadi mohon banget teman-teman untuk mematuhi aturan UMPTKIN, karena kalau teman-teman melanggar itu akan langsung dianggap gugur oleh panitia yang mengawasi kalian ketika kalian ujian dan akan didiskualifikasi. Nah, jadi kalian sayang banget uang kalian, uang mendaftar kalian itu kalian bayar, tapi hanya dengan sedikit kesalahan kalian langsung dianggap gugur atau didiskualifikasi. Oke, jadi teman-teman harus mengecek benar-benar peraturan dari UMPTKIN ini. Oke? Oke guys, jadi sebelum aku menjelaskan tata tertibnya, di sini aku mau mengingatkan dulu. Jadi sebelum teman-teman ujian, pastikan kalian mengecek dulu jadwal ujian kalian di kartu peserta kalian masing-masing. Kalian pastikan hari, jam, jangan sampai kelewatan, karena kalau kelewatan itu, kemarin tuh ada yang ngechat aku, Kak, waktu aku tuh kelewatan, bisa nggak diubah, bisa nggak diundur sekian, jam sekian, karena hari ini tuh aku kelewatan, hari ini ada acara. Itu nggak bisa ya guys, karena jadwal ini sudah diatur oleh panitia. Nah, maka dari itu, sebelum kalian ujian UMPTKIN, kalian pastikan dulu hari dan jamnya di kartu peserta teman-teman. Oke? Kalian, jika kalian ingin ujian, pastikan kalian sudah izin ke orang tua bahwa kalian hari itu, jam itu kalian akan ujian. Nah, supaya kalau pada saat kalian ujian itu tidak ada gangguan, karena sudah ada di peraturan jika ada gangguan itu kalian langsung akan didiskualifikasi. Oke? Maksud di gangguan itu adalah misalnya ada orang yang terlihat di kamera kalian pada saat ujian. Jadi pada saat kalian mau ujian, hari dan jamnya itu kalian sudah izin ke orang tua kalau kalian akan ujian. Oke? Kemudian yang kedua, pastikan kamu sudah mendownload aplikasi SSE UMPTKIN yang baru. Nah, karena aplikasi yang lama itu udah nggak dipakai ya, jadi pastikan kalian udah download yang baru. Jadi kita di sini ujian UMPTKIN menggunakan aplikasi terbaru ya, bukan yang lama. Kemudian pastikan juga teman-teman mempunyai kuota internet yang sebagus mungkin. Jangan sampai pada saat kalian ujian itu langsung terhenti atau jaringannya langsung lalot gitu loh. Jadi pastikan teman-teman mempunyai jaringan yang bagus. Kalau bisa kalian mempunyai juga alternatif jaringan. Misalnya jaringan yang satu itu jelek langsung lalot gitu loh. Kalian langsung ada cadangan gitu loh. Oke, jadi teman-teman harus persiapkan semuanya dengan baik sebelum kalian ujian UMPTKIN tahun 2020.
Oke guys, setelah aku menjelaskan persiapan yang harus kalian siapkan sebelum ujian UMPTKIN, di sini aku akan lanjut menjelaskan tata tertib atau aturan pada saat kalian ujian UMPTKIN. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya sudah merangkum semuanya di sini dan aku akan menyebutkan satu persatu, oke? Jadi yang pertama yaitu peserta menyiapkan perangkat ujian paling lambat 20 menit sebelum dimulai ujian UMPTKIN. Laptop atau HP, cas laptop atau HP, kuota internet atau alternatif kuota. Nah, jadi ini adalah teman-teman mempersiapkan peralatannya gitu loh. Kalian harus siapkan laptop atau kalian menggunakan HP, siapkan HP dan kalian siapkan juga chargerannya. Siapa tahu pada saat kalian ujian itu langsung lowbat gitu loh. Nah, jadi kalian langsung colokkan, atau kalau memang laptopnya langsung bisa dicas sambil dipakai itu nggak apa-apa, tapi aku saranin jangan ya, karena itu bisa mempengaruhi kualitas laptop kalian. Nah, jadi kalau pada saat dia udah lowbat langsung kalian colokkan gitu loh. Oke, dan kemudian HP kalian juga jangan lupa untuk bawa chargerannya. Kemudian kuota internet seperti yang aku bilang di awal tadi, kalian bisa menyiapkan dua kuota internet, karena kan gak ada yang tahu, siapa tahu yang satunya itu jaringannya langsung tidak mendukung. Nah, jadi kalian ada cadangan atau alternatif kuota supaya langsung kalian ganti pada saat jaringannya itu kurang baik. Oke, jadi itu adalah tadi peraturan yang pertama, menyiapkan perangkat ujian paling lambat 20 menit. Kenapa 20 menit? Karena jangan sampai 5 menit kalian ujian baru kalian persiapkan. Siapa tahu kalian nggak tahu di mana nih chargeran aku, di mana ini, di mana itu. Nah, itu pasti kalian sibuk banget gitu loh. Jadi paling lama itu 20 menit kalian persiapkan semuanya, oke? Kemudian poin yang kedua, peserta harus melakukan registrasi dengan login paling lambat 10 menit ujian dimulai. Login menggunakan nomor ujian dan tanggal lahir. Nah, jadi peserta harus melakukan registrasi paling lambat 10 menit kalian meregistrasi, kalian login di aplikasi SSE UMPTKIN paling lambat 10 menit ya. Dan kalian login itu menggunakan nomor ujian dan tanggal lahir kalian. Nah, kenapa sih Kak harus 10 menit? Karena supaya ada pertimbangan gitu loh, supaya kalian nggak terburu-buru banget. Oke, jadi 10 menit sebelum waktu kalian harus login, kalian harus registrasi. Misalnya kalian ujian pada jam 8, jadi jam 7:50 kalian udah bisa login menggunakan nomor ujian dan tanggal lahir kalian. Oke, next peraturan yang ketiga yaitu toleransi keterlambatan 15 menit setelah ujian dimulai dan tidak ada tambahan waktu. Nah, jadi panitia memberikan toleransi waktu keterlambatan selama 15 menit. Jika 15 menit itu sudah lewat, kalian terlambat 16 menit, maka otomatis teman-teman gugur dan didiskualifikasi. Karena sebelum aku menjelaskan satu persatu poin dari tata tertib ini, di awal itu sudah dijelaskan bahwa kalau teman-teman tidak mematuhi peraturan ini, maka teman-teman akan otomatis gugur atau didiskualifikasi. Nah, jadi teman-teman, aku mohon banget kalian jangan terlambat lebih dari 15 menit. Tapi aku lebih saranin jangan terlambat semenit aja. Satu jam atau 30 menit sebelum kalian ujian, kalian harus udah stay di depan laptop atau HP kalian persiapan ujian UMPTKIN, oke? Jadi teman-teman jangan menunda-nunda. Semisalnya kalian ujian jam 8, kalian udah persiapkan jam 7 atau setengah 8. Semisalnya kalian ujian jam 8, kemudian udah jam 7:30 lalu bilang nanti masih ada setengah jam, nanti masih ada segini. Nah, itu teman-teman menunda-nunda, jangan ya, karena ini tuh ujian UMPTKIN. Bayangkan kalau ujian ini benar-benar di tempat tes, apakah kalian tetap menunda keberangkatan? Enggak kan? Jadi di sini kalau daring, teman-teman jangan menunda persiapan. Nah, karena di sini panitia hanya memberikan toleransi keterlambatan 15 menit. Kalau udah lewat 15 menit, 16 menit pun itu kalian akan digugurkan atau didiskualifikasi. Oke, jadi aku mohon teman-teman jangan terlambat
lebih dari 15 menit. Oke, next peraturan yang keempat yaitu peserta yang terlambat di atas 15 menit setelah ujian dimulai tidak diperkenankan mengikuti teks atau dianggap gugur. Nah, jadi mohon banget sama teman-teman, lagi-lagi aku mengingatkan jangan terlambat di atas 15 menit karena di sini mengatakan kalau kalian terlambat di atas 15 menit ujian dimulai, itu kalian tidak diperkenankan untuk mengikuti tes atau dianggap gugur. Waduh, kalian udah bayar persiapan UMPTKIN, kalian udah berjuang jauh-jauh hari untuk mempersiapkan UMPTKIN, tapi karena hanya hal sepele kalian terlambat selama di atas 15 menit, itu kalian langsung tidak diperkenankan mengikuti UMPTKIN. Jadi aku saranin jangan terlambat ya guys, jangan terlambat karena itu hasilnya atau resikonya itu bener-bener fatal gitu loh. Kalian langsung nggak boleh ngerjakan teksnya kalau kalian terlambat lebih dari 15 menit. Oke, jadi kalian kalau bisa kalian itu pasang alarm. Nah, semisalnya 1 jam, misalnya kalian ujian jam 9, jam 8 kalian pasang alarm. Kalau aku akan ujian 1 jam kemudian. Nah, jadi gitu. Kalian perlu diingatkan supaya kalian nggak lupa gitu loh. Karena ini bener-bener ujian tes UMPTKIN. Jangan sampai hanya karena keterlambatan kalian nggak jadi ikut UMPTKIN, oke? Oke, next. Jadi sebelum melanjutkan ke poin-poin selanjutnya, please banget teman-teman jangan ada yang di skip video ini. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kalau 3-4 kalimat hilang, 4 atau 5 kata yang hilang, itu akan menimbulkan kesalahpahaman gitu loh. Karena kemarin tuh aku menjelaskan dan banyak yang salah paham. Itu karena kalian nge-skip videonya. Oke, jadi jangan di skip, nonton sampai selesai karena ini tuh aku menjelaskan tentang tata tertib ketika kalian mengikuti ujian UMPTKIN tahun 2020. Oke, jadi lanjut poin kelima. Peserta wajib menggunakan aplikasi ujian SSE UMPTKIN pada saat ujian UMPTKIN tahun 2020. Nah, jadi ini udah jelas banget ya. Teman-teman yang mau mengikuti ujian UMPTKIN tahun 2020 wajib menggunakan aplikasi SSE UMPTKIN. Nah, aplikasi ini juga yang terbaru ya, karena yang kemarin itu ada yang lama, tapi ternyata ada informasi bahwa kalian harus mendownload yang baru dan tidak menggunakan aplikasi yang lama. Jadi di sini pastikan kalian menggunakan aplikasi SSE UMPTKIN yang baru. Oke, next point yang ketujuh yaitu yang keenam ya guys. sorry, yang keenam ya, ternyata peserta wajib melakukan physical distancing atau jaga jarak 3 meter selama ujian berlangsung. Tidak diperkenankan bersama peserta yang lain selama ujian berlangsung. Nah, jadi ini juga udah aku jelasin di video sebelumnya. Kalau teman-teman ujian, pastikan di jarak kalian 3 meter itu nggak ada orang sama sekali, siapapun itu. Apalagi kalau dia terlihat di kamera kalian, nah itu kalian langsung ditegur. Ya, masih mending sih kalau kalian masih dapat teguran. Kalau langsung didiskualifikasi, nah itu kan bakalan fatal banget gitu loh. Jadi pastikan di kamera kalian itu hanya kalian sendiri, nggak ada orang satupun di sana. Apalagi berjarak 3 meter. Jadi di sini diberikan jarak itu 3 meter, nggak boleh ada orang yang di sekitar kalian gitu loh, oke? Oke, kemudian lanjut ke 7. Peserta wajib mengenakan pakaian atasan kemeja polos dan bawahan berwarna gelap. Nah, jadi peserta wajib mengenakan pakaian atasan kemeja polos dan bawahan berwarna gelap. Nah, di sini aku mau jawab pertanyaan teman-teman. Kak, apakah di UMPTKIN harus pakai hitam putih? Kak, apakah di UMPTKIN boleh pakai gamis? Nah, di sini udah terjawab sangat jelas. Kalau wajib mengenakan pakaian atasan kemeja polos dan bawahan berwarna gelap. Berarti di sini tidak mencantumkan warna hitam atau putih. Di sini hanya mencantumkan bahwa kalian harus memakai kemeja yang polos atasannya. Jadi jangan teman-teman menggunakan yang ada motif bunga-bunga, ada motif ini itu, jangan ya. Yang penting kemeja polos. Kemudian
bawahan berwarna gelap. Nah, bawahan berwarna gelap itu nggak selamanya warna hitam. Kalian bisa menggunakan warna coklat yang pekat gitu loh. Kalian bisa menggunakan warna biru navy yang gelap, pokoknya yang gelap gitu, nggak harus warna hitam, yang penting dia bawahan gelap. Dan yang mau pakai gamis, sepertinya di sini tidak berlaku yang pakai gamis ya. Kenapa? Karena di sini mengatakan wajib mengenakan pakaian atasan kemeja polos. Nah, jadi kalian nggak bisa pakai gamis. Beda dengan aku kemarin tahun 2019, aku itu langsung ke kampusnya ya kan, dites. Aku tuh kemarin pakai gamis dan itu nggak apa-apa. Tapi di sini ada peraturan harus kemeja polos, jadi teman-teman nggak boleh pakai gamis, oke? Oke, next peraturan yang ke-8, dan ini peraturan atau poin yang terakhir. Peserta dilarang. Nah, jadi peserta dilarang terbagi-bagi lagi sih guys. Peserta dilarang yang pertama, bertanya, berbicara dengan orang di tempat tes masing-masing. Nah, jadi teman-teman gak boleh bertanya sama orang yang ada di sekitar kalian. Gak boleh bertanya di sekitar kalian. Pokoknya di dalam ruangan yang kalian tes itu gak boleh ada siapapun. Kalian gak boleh bicara sama dia, kalian gak boleh bertanya sama dia. Misalnya kalian mau minta tolong, misalnya saudara kalian, kak tolong dong ambilin chargeran. Nah, itu nggak boleh guys, kalian langsung ditegur gitu loh. Jadi pastikan sebelum ujian UMPTKIN kalian sudah mempersiapkan semuanya. Jadi jangan pernah bicara sama orang yang ada di sekitar kalian, walaupun itu nggak terlihat di kamera. Terus kalian ada kayak kode-kode seperti itu, nggak boleh ya guys, nggak boleh, itu akan ditegur gitu loh. Kemudian peserta dilarang yang kedua, menerima atau memberikan sesuatu di tempat tes masing-masing. Nah, seperti ini yang aku katakan tadi, kalian menerima atau memberikan sesuatu. Misalnya kalian minta tolong untuk diberikan chargeran. Nah, itu nggak boleh ya. Misalnya ibu kalian minta tolong, kak ambilin buku dong dekat laptopnya. Nah, kamu langsung ngambilin buku ke ibu kamu, itu nggak boleh. Pokoknya menerima dan memberikan sesuatu itu nggak boleh terjadi pada saat kalian ujian UMPTKIN tahun 2020. Capek guys. Kemudian yang ketiga yaitu jangan keluar ruangan untuk tes atau meninggalkan layar. Kalian nggak boleh meninggalkan layar selama kalian ujian UMPTKIN. Misalnya kalian kebelet pipis, itu kayaknya nggak bisa ya guys. Kenapa? Karena kalian nggak boleh meninggalkan layar selama wajah kalian nggak ada di layar. Itu akan dapat teguran. Panitia langsung, kemana dia? Mungkin dia cari jawaban. Nah, padahal kalian lagi kebelet pipis itu loh. Jadi sebelum kalian ujian, kalian langsung pipis aja ya. Jangan sampai di tengah perjalanan kalian kebelet pipis, itu nggak boleh. Karena wajah kalian harus tetap stay di layar selama kalian ujian, oke? Kemudian yang keempat yaitu dilarang membaca referensi yang bersumber dari manapun. Dari buku, dari Google, itu kalian dilarang membaca, oke? Jadi kalau kalian baca sesuatu itu bakalan kentar ya. Misalnya ini nih, aku baca sesuatu. Nah, biasanya gitu kan, kentar itu kalau kalian baca. Jadi jangan ya guys, karena itu akan kalian tuh dapat teguran gitu loh. Pokoknya jangan membaca sesuatu. Kemudian yang terakhir, dilarang merokok selama ujian berlangsung. Nah, ini kemarin ada yang nge-DM aku, katanya, kak, aku tuh kemarin nggak ngapa-ngapain tapi dapat teguran peserta dilarang merokok. Nah, padahal dia nggak merokok. Tuh aku juga herannya, kok bisa ya? Terus aku bilang, mungkin di sekitar kamu ada asap kali yang terlihat di kamera atau gimana. Nah, jadi kalian harus pastikan benar-benar ruangan itu bebas dari yang namanya asap-asap. Siapa tahu tetangga kalian lagi membakar sampah, terus asapnya masuk dan terlihat di kamera. Nah, itu tuh bisa timbul kecurigaan panitia, padahal kalian nggak ngapa-ngapain gitu lah. Oke, jadi pastikan ruangan kalian bersih dari gangguan apapun itu semuanya. Dan jangan ngemil juga ya pada saat ujian, karena di sini kan kalian ujian UMPTKIN. Kalian bayangkan kalau ini benar-benar kalian dites, benar-benar kalian pergi ke kampusnya gitu loh. Nggak mungkin kan kalian ngemil pada saat dites, oke? Jadi itu tadi tata tertib atau peraturan ujian UMPTKIN tahun 2020. Oke guys, jadi itu dia tadi peraturan atau tata tertib untuk mengikuti ujian UMPTKIN tahun 2020. Di sini juga aku udah ngeringkas yang penting-penting.
walaupun di rumah harus tetap mematuhi aturan. Nah, jadi ini aku sendiri ya. Walaupun di rumah teman-teman harus mematuhi peraturan. Ya dong, kalau kalian nggak mematuhi itu kalian akan langsung digugurkan atau didiskualifikasi. Nah, ringkasan yang kedua, anggap saja kamu ujian di ruangan tes UMPTKIN tahun 2020. Nah, jadi kamu anggap seperti biasa, kamu anggap ujian ini tuh kalian langsung ke kampusnya gitu ya. Kalian anggap lagi nggak di rumah gitu loh. Oke, supaya teman-teman itu memang nggak melanggar gitu loh. Kalian bayangin, aku lagi ujian, aku lagi berada di kampus ini, aku nggak boleh melakukan ini itu ya. Oke, jangan mentang-mentang kalian ujian di rumah tapi kalian mau melakukan kecurangan. Jangan ya guys, karena segala hasil yang baik perjuangan yang baik, usaha yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula ya, seperti itulah. Oke, kemudian ringkasan aku, kecurangan pasti ada, tapi tetap kembali di diri kalian. Apakah mau lolos dengan kejujuran atau tidak? Nah, jadi ini aku pikir kecurangan itu memang pasti selalu ada di setiap perlombaan, di setiap tes pasti ada celah untuk kecurangan. Tapi ini kembali lagi pada diri kalian masing-masing. Apakah kalian ingin lolos dengan yang baik, dengan cara yang baik, atau kalian ingin lolos dengan cara yang tidak gitu loh. Jadi kembali lagi sama diri kalian sendiri. Dan menurut aku percuma kalian lolos, percuma kalian sukses, namun perjuangan kalian, namun usaha kalian itu tidak semaksimal mungkin, tidak berdasarkan dari keringat kalian sendiri gitu loh. Kalau kalian lolos dengan cara yang kalian sendiri, dengan hasil kerja keras kalian sendiri, itu tuh rasanya seret banget gitu. Itu rasanya wow, aku lolos. Selama ini aku udah berjuang segini, selama ini aku udah berjuang begini, ternyata hasilnya bagus banget. Nah, jadi aku mohon, kecurangan memang selalu ada, tapi kembali lagi sama diri kalian sendiri. Apakah kalian ingin lolos dengan hasil, dengan usaha yang baik atau tidak? Oke, jadi kembali lagi sama diri kalian. Kemudian tetap positive thinking, jangan pikir yang tidak supaya kalian tidak blank. Oke, jadi sebelum kalian ujian, pasti ini banyak banget sih komentar-komentar di YouTube. Kak, aku tuh ujiannya 2 hari lagi, aku tuh udah deg-degan, aku udah kaget, aku udah panas dingin, aku udah demam. Jangan guys, kalian harus menjaga kesehatan kalian. Walaupun beberapa jam lagi kalian ujian, kalian jangan berpikiran kemana-mana ya, apakah aku lolos, apakah ini, apakah itu. Jangan pikirkan dulu lolos atau tidaknya. Yang penting kalian sudah memberikan yang terbaik. Yang penting kalian sudah menjawab soal-soal itu dengan semaksimal mungkin yang kalian bisa. Oke, kalau kalian memikirkan kesana kesini, itu semua akan blank gitu loh. Pikiran kalian akan kosong dan tidak bisa mengerjakan satu soal pun. Oke, jadi jangan berpikiran negative thinking. Oke guys, setelah menjelaskan peraturan-peraturan dan seringkas-ringkasnya di ujian UMPTKIN tahun 2020, di sini aku akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyakan kepada aku. Yang pertama yaitu, Kak, apakah kita boleh membawa kertas coret-coretan pada saat ujian UMPTKIN tahun 2020? Nah, ini juga aku udah tanyakan kepada pihak panitia resmi, panitianya, tapi dia nggak ngebales, dia slow respon banget. Jadi aku mencoba untuk mencari peserta yang udah ujian pada tanggal 3. Nah, dan itu aku mendapat 1 orang, katanya sih dia bisa dia bisa cakar-cakar atau menulis-nulis itu di belakang kartu peserta. Nah, jadi itu boleh ya. Kemudian kalian juga bisa memberikan coret-coret ke kertas kosong yang sudah kalian siapkan sebelum ujian UMPTKIN tahun 2020. Nah, jadi kalau kalian ingin memulai ujiannya, kalian harus persiapkan memang kertas kosong ya. Jangan sampai ketika kalian sudah di pertengahan, kalian baru mau ngambil kertas kosongnya dan wajah kalian langsung hilang di layar, itu akan mendapat teguran. Jadi teman-teman, kalau ingin memang membutuhkan kertas cakaran untuk matematika, kalian persiapkan memang sebelum ujian. Kemudian sebelum kalian mencakar, kalian bisa minta izin dulu ke panitia. Seperti ini, bilang,
Pak atau Ibu, ini kertas kosong, aku mau pakai cakar untuk matematika. Nah, jadi gitu ya, kalian bisa minta izin dulu. Ini aku dapat informasi dari teman-teman yang udah ujian pada tanggal 3, oke? Next, pertanyaan yang kedua sering banget aku dapatkan gini ya. Kak, di foto kartu peserta aku itu nggak pakai kacamata, sementara kalau ujian aku harus pakai kacamata. Gimana tuh Kak? Mukanya kan beda. Nah, jadi itu pertanyaan lucu banget. Gini ya guys, menurut aku kalau teman-teman ujian memang harus pakai kacamata, sementara di foto kartu peserta teman-teman nggak pakai kacamata, itu bisa kok guys, bisa. Contohnya seperti ini ya, aku punya kacamata. Sebenarnya aku sih juga pakai kacamata, tapi di sini misalnya teman-teman mau ujian UMPTKIN, kalian perlihatkan dulu. Misalnya ini adalah kartu peserta kalian. Kalian perlihatkan kartu peserta kalian yang tidak pakai kacamata, dan kalian perlihatkan juga kacamata kalian yang akan teman-teman pakai pada saat ingin mengerjakan soal UMPTKIN. Jadi teman-teman jadi panitia nggak curiga gitu apakah itu benar-benar kalian atau enggak, karena kan perbedaannya di foto kalian tidak pakai kacamata, kemudian pada saat mengerjakan soal kalian pakai kacamata. Nah, jadi ini adalah foto kalian tidak pakai kacamata, dan ini wajah kalian pada saat pakai kacamata. Sebenarnya sama aja sih menurut aku, itu wajah kalian nggak akan berubah 100% gitu loh. Pasti panitia juga bisa menandai kalian. Nah, misalnya seperti ini, kalian pakai kacamata, kemudian di kartu peserta kalian tidak pakai kacamata, kalian perlihatkan wajah kalian dan di foto itu sama. Atau enggak, kalian buka kacamatanya dulu dan foto seperti ini. Nah, jadi ini menandakan bahwa kalian benar-benar sama dengan di foto ini dan kalian akan ujian pakai kacamata, oke? Kemudian pertanyaan yang ketiga yang sering banget juga aku dapetin gini. Kak, kemarin tuh aku nggak pernah ikut simulasi karena selalu error. Apakah aku bisa tetap mengikuti ujian? Jawabannya bisa, asalkan teman-teman login pada saat waktu kalian, pada saat jam dan hari kalian. Walaupun kalian nggak mengikuti simulasi, karena simulasi itu artinya kalian latihan menggunakan aplikasi SSE UMPTKIN. Kalau teman-teman tidak mengikuti, kalian tetap bisa mengikuti ujian UMPTKIN asalkan kalian login pada saat hari dan jam sesuai di kartu peserta teman-teman. Oke, jadi itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering banget aku dapatkan. Nah, jika ada pertanyaan lain lagi, silahkan kalian komentar di bawah. Insya Allah aku akan menjawabnya secepat mungkin, oke? Segitu dulu video kali ini guys. Waduh, sebenarnya video ini tuh lumayan panjang banget ya. Please banget teman-teman jangan di skip. Kenapa? Karena kalau hilang 3-5 kata itu akan bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu loh. Jadi kalian nonton dari awal sampai terakhir buat teman-teman yang belum ujian, karena ini ada berita-berita atau informasi yang terbaru mengenai tata tertib pada saat kalian ujian UMPTKIN. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini, Leni Agustin, karena insya Allah akan memberikan informasi mengenai UMPTKIN. Aku akan nemenin kalian sampai pengumuman ya, sampai pengumuman kan, karena aku nggak mungkin nemenin kalian sampai seterusnya. Bisa juga sih kalau kalian subscribe channel ini ya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram aku Leni Agustin 10 dan info.umptkin. Oke.